Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugraha Haji Caksono dengan NIM 210 501 231 40166 dari Teknik Mesin Angkatan 2023. Pada video ini, saya akan membahas sebuah proyek yaitu penyiraman otomatis dan sensor kelembapan tanah berbasis ESP32 dan dikontrol oleh Blink. Jadi konsep dari proyek ini adalah ketika sensor kelembapan tanah dimasukkan ke dalam tanah, maka angka dari kelembapan tanah tersebut akan muncul di aplikasi Blink yang telah terkonek oleh ESP32. Hal ini juga berlaku pada pompa air. Pompa air akan memberikan air kepada tanaman atau objek tertentu jika aplikasi Blink telah terkonek ke ESP32, dan pompa ini juga dikendalikan melalui aplikasi Blink. Video ini dibuat sebagai pemenuhan nilai tugas mata kuliah Internet of Things dari Pak Parianto. Oke, berikut merupakan alat dan bahan dari penyiraman otomatis dan sensor kelembapan tanah berbasis ESP32 dan dikontrol oleh Blink. Jadi alat dan bahan yang pertama yaitu kabel micro USB. Kedua ada baterai 9 volt. Yang ketiga ada soil moisture atau kelembapan tanah. Yang keempat ada LCD screen yang sudah disolder dengan I2C. Yang kelima ada ESP32. Yang keenam ada relay modul. Yang ketujuh ada breadboard. Yang kedelapan ada kabel jumper female to male. Yang kesembilan ada kabel jumper female to female. Yang kesembilan ada obeng mini. Yang ke-10 ada pompa air yang telah dimodifikasi dengan kabel jumper dan penghubung baterai. Yang ke-11 ada tempat air kosong dan juga air sebagai objek dari pompa air. Lalu yang terakhir ada tanah yang dijadikan sensor kelembapan tanah, yang dijadikan objek dari sensor kelembapan tanah. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur kasar dari proses pembuatan penyiraman otomatis dan sensor kelembapan tanah berbasis ESP32. Berikut merupakan gambaran kasarnya. Jadi yang pertama kita hubungkan kabel jumper dari female to female ke soil moisture yang ini. Lalu kita hubungkan ke ESP32 menggunakan kabel female to male. Yang AO ini kita ke pin D33. Lalu ke yang ground ini hitam ke ground di ESP32. Lalu ke VCC kita masukkan ke pin ESP32. Lalu kita beralih ke relay modul. Nah, di sini ada dua nih. Karena waktu itu saya sudah modifikasi, jadi pompa dan baterai bisa langsung masuk ke relay modul. Lalu selanjutnya kita beralih ke sini, kita hubungkan kabel female to male ke D4. Lalu yang tengah ini ke ground. Nah, ini kita masukkan ground ke board yang minus menggunakan kabel female to male. Yang bawahnya kita menggunakan kabel female to female ke pin 3V3. Oke, selanjutnya kita menggunakan LCD. Nah, LCD-nya ini yang pertama kita masukkan scale D22 dan SDA ini ke pin D21. Nah, VCC dan ground ini sama, kita masukin ke board. Kalau VCC itu ke board plus menggunakan kabel female to male, dan ground sama juga menggunakan kabel female to male ke minus tapi. Oke, mungkin
Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah selanjutnya yaitu menyusun komponen-komponen tadi menjadi rangkaian seperti gambar berikut. Oke, setelah perakitan dari pompa air dan sensor kelembapan tanah, lalu kita masuk ke bagian coding dan penyetingan aplikasi Blink. Jadi yang pertama kita masuk ke bagian codingannya. Jadi berikut merupakan codingannya. Nah, berikut merupakan codingan dari sensor kelembapan tanah dan berikut merupakan codingan dari pompa air. Lalu kita masuk ke bagian cara SSID yang dimana berfungsi untuk mengkonekkan aplikasi Blink dengan ESP32 menggunakan WiFi. Jadi waktu itu saya udah buat WiFi-nya dengan namanya itu adalah titik, lalu dengan password. Nah, berikut. Lalu kita masuk ke bagian Blink. Nah, kita masukkan email yang sudah dibuat. Nah, berikut emailnya karena saya sudah membuatnya. Jika Anda misalnya belum membuat, Anda bisa membuat akun dengan pencet tombol create new account. Lalu kita masukkan bagian password. Kita masuk ke login. Lalu kita bagian ke developer zone. Kita pilih new template, kita pilih namanya misalnya contoh penyiraman otomatis dan sensor kelembapan. Nah, hardware-nya kita memakai ESP32 dengan connection tipenya WiFi. Pencet down, lalu kita ke data stream, kita pilih new data stream, kita pilih virtual pin. Di bagian interval VO0-nya kita ganti dengan kelembapan. Lalu kita scroll ke bawah. Berikut merupakan range kelembapannya kita buat dari 0 hingga 100 maksimal. Lalu kita buat create. Kita pilih new data stream lagi untuk pompa air. Kita tulis di sini pompa air. Lalu kita buat create. Kita pencet save terlebih dahulu. Lalu kita ke web dashboard. Kita ke web dashboard. Lalu kita pindahkan switch ke bagian kanan, lalu kita pilih bagian lagi gauge, kita geser ke kanan. Nah, setelah itu kita pilih setting switch, titelnya atau judulnya tetap switch aja biar lebih gampang. Lalu kita pilih pompa air. Karena pompa air kan gak ada range, jadi kita pencet itu cuma on off nya doang, jadi tinggal kanan kirinya aja. Lalu kita pencet save, lalu kita pencet setting di gauge, kita pencet V0. Nah, ini range nya tadi dari 0 sampai 100. Kita pencet save. Nah, lalu kita pencet save, kita masuk ke bagian device, new device, from template. Nah, ini yang tadi contoh penyiraman otomatis dan sensor kelembapan. Kita buat create. Nah, berikut merupakan codingannya. Kita copy, kita masuk ke bagian codingan tadi, lalu kita klik bagian atasnya, kita paste, lalu tokennya ini kita kita copy, lalu kita masukkan ke chart out. Nah, di sini juga ada tulisan enter your out token. Nah, ini tadi tokennya yang sudah kita copy, kita paste, lalu Nah, berikut merupakan kenampakan jika codingannya sudah selesai diupload. Lalu kita masuk ke bagian Blink IoT. Nah, di sini pompa air masih ke dalam keadaan off, kelembapan juga masih off, dan juga judulnya juga masih yang tadi, yaitu contoh penyiraman otomatis dan sensor kelembapan tanah. Lalu
Di sini ada alat-alatnya. Nah, ini merupakan sensor kelembapan tanah. Kita masukkan untuk mengecek angka dari sensor kelembapan tanahnya. Nah, sini sudah terbaca. Kita tunggu sebentar agar mendapatkan hasil yang konstan. Sudah. Sebentar. Sudah kita dapat angka konstannya. Sekitar kita buat angka range sekitar angka 36 sampai 38. Nah, di sini juga sudah konstan, kita anggap saja angka 36 sampai 38. Hal ini juga bisa disebabkan karena kelembapan tanah yang tidak merata di setiap tanahnya, sehingga sensor membaca kelembapan tanahnya menjadi tidak konstan atau tidak merata, ada yang naik, ada yang tinggi, sehingga membacanya itu menjadi angkanya itu naik turun. Lalu kita ganti dengan pompa airnya. Sini sudah menyala. Sebentar, kita pencet pompa airnya, lalu kita pindah. Berikut merupakan pompa airnya sudah bisa dijalankan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena tadi sudah melakukan percobaan penyiraman otomatis dan sensor kelembapan tanah melalui web Blink di laptop, dan percobaan tersebut berhasil, maka kali ini saya akan melakukan percobaannya melalui aplikasi Blink di HP agar bisa memudahkan pengguna untuk menjalankan sistem tersebut. Oke, jadi hal pertama yang kita lakukan adalah masuk ke aplikasi Blinknya. Karena waktu itu kita menggunakannya di contoh penyiraman otomatis dan sensor kelembapan di bagian kiri, jadi kita masuk ke bagian kiri. Nah, lalu kita pencet tanda obeng di kanan atas, lalu kita pencet plus di bagian bawah. Kita pencet button untuk pompa airnya, lalu kita pencet plus lagi untuk kelembapan tanahnya, yaitu gauge-nya, untuk mengukur angka kelembapan tanah. Lalu kita geser sedikit. Lalu kita pencet buttonnya terlebih dahulu. Nah, nanti muncul data stream. Kita pencet plus data stream. Kita pilih yang pompa air. Kita keluar. Nah, lalu kita pilih data stream di gauge-nya. Kita pencet plus. Kita pilih kelembapan tanah. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Berikut merupakan tampilan aplikasi Blink dari handphone. Oke, dikarenakan kita sudah men-setting aplikasi Blinknya dari HP, langkah selanjutnya kita akan melakukan percobaan dari aplikasi Blink di HP. Jadi yang pertama, kita masukkan micro USB ke ESP32. Lalu kita masukkan sensor kelembapan tanahnya ke dalam tanah, sehingga muncul angka di aplikasi HP dan di LCD seperti yang tertera di atas atau di layar berikut. Selanjutnya kita akan mencoba dari pompa airnya. Nah, kita pencet on. Nah, air tersebut dapat mengalir dari media satu ke media yang lain. Mungkin cukup sekian video dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.